Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nur Halinda. Di sini saya akan membacakan tugas saya yang berjudul memulihkan kepercayaan. Ibrahim rindu Allah. Pemerintah Namrud tak dapat tinggal diam saat melihat Nabi Ibrahim merajalela dengan dakwah tauhidnya. Mereka merasa risih dan berupaya cepat mungkin mengembalikan stabilitas seperti sedia kala. Pemerintahan Namrud berusaha mencegah dakwah Nabi Ibrahim semakin luas, serta merebut kembali hati rakyatnya yang selama ini dirampas oleh Nabi Ibrahim. Beberapa bulan kemudian, keadaan kuil telah dikembalikan seperti semula. Patung-patung yang hancur telah digantikan dengan yang baru, sehingga mereka bisa beribadah lagi dengan tenang di kuil itu. Pada saat inilah kesempatan bagi kerajaan untuk memperluas dukungan dari rakyatnya. Maka, di alun-alun kota, Raja Namrud berusaha tampil bak seorang raja yang terlihat sangat mengayomi rakyatnya. Ia seolah-olah merangkul semua golongan dan derajat. Ia mengajak rakyat untuk memikirkan kembali hubungan mereka yang porak-poranda akibat tidak percaya dengan Tuhan-Tuhan mati. Raja Namrud berusaha berdialog, membujuk, dan dengan kekuasaannya, ia setengah memaksa agar rakyatnya itu kembali untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Wahai rakyatku, setelah Tuhan-Tuhan kita dihancurkan oleh seorang anak muda bernama Ibrahim, aku sangat bersedih karena kalian tidak bisa lagi menyembah Tuhan. Kami bertekad mengembalikan Tuhan-Tuhan kita seperti dulu. Tapi mengapa kalian tiba-tiba berpaling ke Tuhannya Ibrahim? Apa istimewanya Tuhan Ibrahim itu? Bukankah Tuhannya Ibrahim tidak terlihat? Berbeda dengan Tuhan-Tuhan kita di mana kita bisa memintanya langsung. Kita juga bisa menyentuhnya kapan saja kita mau. Mengapa kalian tidak berterima kasih kepadaku? Aku yang memberikan berbagai kemudahan kepada kalian. Aku selalu melimpahkan rezeki pada kalian. Aku titisan dari Dewa Bekus yang lebih layak kalian sembah dan kalian agung-agungkan daripada Tuhan Ibrahim. Jadi, kembalilah pada Tuhan-Tuhan kami jika kalian tetap meninggalkan keyakinan pada Tuhan-Tuhan kami dan beralih pada Tuhan Ibrahim. Maka tunggulah pembalasan dari istana. Kami akan memberlakukan peraturan yang sangat ketat. Siapa yang menjadi pengikut Ibrahim akan dihukum gantung, kata Raja Namrud di tengah alun-alun. Ia memberlakukan peraturan yang sangat kejam. Tangan besinya telah membuat rakyat menjadi ketakutan dan diam-diam menyembunyikan keimanannya. Tak ada yang berani mengikrar keimanannya di depan Raja Namrud. Alun-alun menjadi sepi, suasana menjadi hening, dan tak ada yang berani membantah peraturan Namrud. Nabi Ibrahim merasakan dakwahnya terhalang tembok yang tinggi dan tebal. Seruannya seakan buntu begitu rakyat. Namrud memutuskan untuk menghukum siapa saja yang berani mengikuti ajarannya. Nabi Ibrahim merasa apa yang telah diusahakannya selama ini seakan tak berarti. Ia harus mengusahakan segala dari nol lagi, karena satu persatu pengikutnya bertumbang dan tak ada yang berani menampakkan diri untuk menerima dakwah Nabi Ibrahim. Pada mulanya Nabi Ibrahim menjadi bingung sendiri. Ada apa gerangan? Mengapa mereka menjauhi dariku? Namun semua itu terjawab setelah ia menanyai salah seorang dari penduduk itu. Kami akan dihukum jika terus mengikuti kau. Maafkan, aku harus segera pergi, kata laki-laki itu, kemudian segera berlalu dari hadapan Nabi Ibrahim. Tahulah sekarang apa yang menjadi kegusarannya selama ini. Dakwahnya dihalang-halangi oleh Raja Namrud yang tak ingin melihat seruannya untuk menyembah Allah beredar luas dan ditakuti banyak orang. Beberapa saat kemudian ia juga telah diberitahu oleh seseorang bahwa Raja Namrud telah menyampaikan agar masyarakat menjauhinya dan tak mengikuti ajakannya, karena akibatnya mereka bisa dihukum berat. Rupanya Raja Namrud ini tak sadar-sadar juga setelah ditunjukkan kekuasaan oleh Allah. Ya Allah, apalagi yang harus kulakukan agar membuka pintu hati Raja Namrud? Nabi Ibrahim menyerahkan segala keputusan kepada Allah. Apakah Allah akan memberikan petunjuk kepada Raja Namrud atau malah menggelamkannya dalam lembah kesesatan? Belum juga Nabi Ibrahim selesai berpikir tentang nasib Raja Namrud, tiba-tiba dua orang pegawai bertubuh besar dan berwajah angker mendekatinya. Belum sempat juga ia berpikir apa kesalahannya, tiba-tiba punggawa itu sudah merangsang tangannya dan menyeretnya kuat-kuat. Ayo ikut kami, kata salah seorang dari seorang. Untuk apa? Apa salahku? Kata Nabi Ibrahim membantah. Ia menolak untuk dibawa begitu saja tanpa kejelasan-kejelasannya. Bukankah beberapa waktu lalu ia telah menjalani hukuman dan ia menerima hukuman itu karena memang kesalahannya telah merusak Tuhan-Tuhan mereka?
dan kenyataan membuktikan Namrud tak bisa mematikannya. Namun mengapa sekarang ia kembali dihukum tanpa kesalahan yang jelas? Nabi Ibrahim merasa hidupnya tak lama lagi. Beban beratnya menggantung karena ia sebagai Rasul pilihan Allah, namun tak ada dapat berbuat banyak untuk umatnya. Tak ingin nasibnya seperti ini. Pendahulunya yang berdakwah selama beberapa abad, namun hanya mempunyai sedikit pengikut. Nabi Ibrahim menginginkan dakwah yang diembannya akan diterima luas oleh para pengikutnya. Untuk itulah ia mencoba menolak dan tidak bisa dipaksa. Lepaskan aku. Sekuat apapun kau memberontak, kau tak akan pernah bisa lolos. Mintalah tolong kepada Tuhanmu sana. Coba bisa atau tidak menolong. Ejek salah seorang dari mereka. Mereka menantang Nabi Ibrahim untuk bisa mengeluarkan mukjizat lagi. Padahal Nabi Ibrahim sama sekali tak pernah meminta dirinya mempunyai kelebihan tertentu. Semua itu murni pertolongan Allah. Terserah bagi Allah untuk menolongnya dalam bentuk apa saja. Hukum Allah pasti akan berlaku untuk orang-orang yang membangkang pada perintahnya, kata Nabi Ibrahim yakin. Hukum Allah, siapa itu Allah? Tuhanmu ya, Tuhan kami adalah Namrud. Dia yang pantas menghukum pembangkang sepertimu, kata mereka sama sekali tak takut dengan ancaman yang berlaku atas orang-orang yang zalim. Mendengar seruannya itu ditolak mentah-mentah, Nabi Ibrahim merasakan kegentiran yang teramat sangat. Kaumnya ini tidak tahu bahwa hukum Allah cepat atau lambat pasti akan berlaku setelah mereka mendustakan risalah yang dibawanya. Nabi Ibrahim mengetahui hukuman Allah sangat berat terhadap kaumnya itu. Nabi Nuh contohnya, ketika kaumnya membangkang, maka azab yang berlaku menggelamkannya sepertiga dunia. Jika sekarang ini mereka tidak taat, alamat mereka akan mendapat siksaan yang berat. Namun mengapa mereka tidak menyadari hal itu? Apakah mereka tidak membaca kisah tentang kedahsyatan banjir Nabi Nuh?